Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meningkat acara selanjutnya tidak beranjak dulu dari tempat duduk. Pasang mata, pasang telinga, kita akan benarkan dua mauizah hasanah. Yang pertama datang dari jauh, dari Kairo Mesir. Beliau adalah mahasiswa strata 2 Universitas Al-Azhar. Datang jauh-jauh, kalau bahasa orang Bojong sejak kemari, buat hadir di FS3G menyampaikan ilmunya. Mari sama-sama kita dengarkan mauizah hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Ustadz Abdul Fahmi LC. Falyatafaddal ilaihi mazkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana wa awjabana bitalabil ilmi wal ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh berjamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus lil khusus guru kita bersama Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Nasihin MA, Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Kiai Haji Ismail Anwar SAG, Al-Mukarram Al-Ustadz Suwandi, Al-Mukarram Al-Ustadz Zaini Dahlan, Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Haji Ihsan, Al-Mukarram Bapak Haji Nanang Pramara MM, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sofyan Siraj MC kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Herman Faiz. Kemudian qori kita juga Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Al-Haji Yusuf, Bapak Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi MA, Bapak Kiai Haji Sofyan Siraj, Bapak Kiai Haji Ahmad Maulana selaku Sekjen FS3G. Doa lihat situasi. Tulisannya begitu dari Haji Ahmad yang dikirimin tuh. Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat wal afiat, juga nikmat memasuki bulan suci Ramadan. Karena berapa banyak orang yang pengen masuk bulan suci Ramadan tapi ajal maut lebih cepat menjemputnya. Dan berapa banyak orang yang masih Allah berikan kesempatan hidup di muka bumi ini, masuk dia mengikuti bulan suci Ramadan tapi tidak dengan keimanannya. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah memasuki kita ke dalam bulan suci Ramadan di tahun ini, tentu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat yang selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau di mana nasabnya Allah jaga sampai Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita Pak, Bang, kok kita kenal sama orang tua kita, bapak kita, engkong kita, uyut kita, habis itu lupa udah. Saya kalau ke ibu rada inget-inget rada jauh. Ibu saya Ibunda Tuti Alawiyah binti Kong Haji Yusuf, Kong Haji Yusuf bin Kong Haji Bahir.
Kong Haji Bahir bin Kong Boun bin Kong Kebon. Berhenti di kebon, lupa udah. Habis itu kemana lagi? Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabnya terjaga sampai Nabi Adam alaihi salam. Kata Maulana Syekh Yusri Rusdi Al-Hasani Al-Azhari Al-Misri, beliau mengatakan menyebutkan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan itu ittifaq ulama, sepakat ulama. Tapi menyebutkan dari Adnan sampai Nabi Adam alaihi salam itu makruh karena di sana ada ikhtilaful ulama. Ada nanti engkong Nabi yang dibacanya Lamak, ada yang dibaca Lamik, ada Qaidar dan lain sebagainya. Maka Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Wa yantasibu Adnan ila Sayyidina Ismail alaihi salam wa ya Sayyidina Ismail alaihi salam ila Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Itulah sepakat ulama nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Adnan sampai Nabi Adam alaihi salam, ntar saya dicolek sama MC, buruan cepetan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tadi kita bacakan salawat bersama para munsyid yang luar biasa. Kita membaca salawat, kata Maulana Syekh Hisham Kamil radhiyallahu anhu wa arda, kullul a'mal baina raddi wal qabul illa salatan ala rasul falaysa laha illa al qabul fasallu ala rasul. Kata Maulana Syekh Hisham Kamil, semua amal diantara diterima atau enggak. Kita sholat tadi subuh, udah sholat kita diterima apa kagak? Kita zakat belum tentu diterima apa kagak? Kita haji, kita umroh belum tentu kita diterima atau enggak. Tapi kata beliau, kecuali sholawat illa sholatan ala rasul, kecuali sholawat ama Nabi kagak ditimbang lagi, kagak dilihat lagi, semuanya langsung alatul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa sholatan ala rasul falaysa laha illal qabul. Enggak ada salawat yang kagak diterima sama Rasul, enggak ada salawat yang kagak diterima sama Allah. Makanya mas salawat lagi duduk juga sah, lagi berdiri sah, punya udu salawat sah, kagak punya udu salawat sah, lagi di jalan salawat sah, lagi di rumah juga salawat sah. Ngapain aja salawat sah. Makanya kalau pengen ibadah yang enak langsung alatul, salawat aja udah banyakin. Ya Pak, salawat aja banyakin. Salawat aja udah banyakin. Orang kampung saya disuruh salawat, banyakin dia baca salawat dia salawat. Iya, penting salawat. Ya Allah, mudah-mudahan salawat kita diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tadi pengen ngomongin puasa, dengar maulid lagi, jadi saya pengen ngomongin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi kangen sama Madinah. Mudah-mudahan semuanya bisa ke Madinah, bisa ke Mekah melakukan haji dan umrah. Itu Pak, ketika saya baca salawat di Imam Ja'fari, beliau makamnya ada di Mesir, Maulana Syekh Saleh Ja'fari. Ya, itu beliau mengarang kitab, mengarang salawat. Salawatnya bunyinya begini Pak. Bilamsi bil kafi warriqi kam yashfi ya kamilal wasfi ya khaira khalqillah Allahu Allah habibi Rasulullah. Itu kata beliau, bilamsi bil kafi, dengan telapak tangannya Rasulullah, dengan usapan tangannya Rasulullah, warriki dan ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam yashfi, berapa banyak orang yang sakit jadi sehat. Makanya Rasulullah Pak manusia, kita juga manusia. Rasulullah beludah, kita juga beludah, tapi beda ludah Rasul sama ludah kita. Ludah Rasul jadi obat, ludah kita rasain dah sendiri. Ya Allah,
Itu Nabi Muhammad SAW lagi di Goa Tur, lagi berdua sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Rasulullah tertidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Itu air netes, kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, air apa ini? Air mata Rasul. Kenapa engkau nangis? La tahzan innallah ma'ana. Jangan bersedih, sungguh Allah bersama kita. Agar Rasul, saya mah kagak sedih. Lah terus ngapa? Kaki Rasul ngapa? Keram loh. Kagak Rasul, kaki digigit kali jengking, kakinya digigit kali jengking, Pak. Diludahin amar Rasul, seketika itu sembuh, seketika hilang itu bengkaknya, berkah dari ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu kisah, Pak, anak kecil itu dia punya penyakit kulit, diolesin ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika dia, Pak, nikah, istrinya ngomong dalam riwayat, saya kagak pernah ngelihat laki saya mandi, tapi wanginya setiap hari semakin semerbak, semakin semerbak yang wangi-wangi. Masya Allah. Model kayak kita, Pak, di Jati Asih kagak mandi-mandi. Bawa apaan? Au. Ya Allah. Ternyata, Pak, Nabi kita luar biasa, Pak. Dari fisiknya luar biasa, dari mukjizatnya luar biasa. Dilanjut yang salawat berikutnya yang saya baca rada-rada bingung, Pak. Saya belum ngerti, ternyata sebelum saya lihat riwayatnya, saya baca itu saya nggak paham. Katanya, kata Maulana Syekh Ja'fari, Ja'at lakal ashjar tamshi bila istiqrar kasturka mithla dar ya khaira khalqillah. Ja'at lakal ashjar. Pohon datangin Rasulullah. Pohon, Pak, tamshi bila istiqrar. Jalan dia kagak berhenti. Ngapain tuh? Tasturka mitladar. Nutupin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bingung saya, kok pohon jalan? Kemana ini dia? Waduh, serem. Ya, Pak. Ternyata kita lihat riwayat-riwayatnya. Ada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sahra, di padang pasir, Rasulullah pengen buang hajat. Rasulullah bingung, nanya kepada sahabat, wahai sahabat, di depan ada apa? Ada 3 pohon Rasul, suruh kemari. Dipanggil itu pohon 3 biji, datang ngampirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nutupin Rasulullah pengen buang hajat. Kagak kelihatan, udah kayak rumah itu rapat Rasulullah, kagak ada yang bisa ngelihat. Pohon, Pak, dipanggil sama Rasulullah, datang. Kalau ada di Jati Asih, ada orang bisa manggil pohon. Dipanggil pohon gernuk, datang dia, kutuk-kutuk, waduh. Udah jadi apaan tuh? Banyak orang minta obat tuh deh ya. Ya Allah, begitu hebat, Pak, kita punya Rasulullah. Begitu hebat, Bu, kita punya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tambahin cinta kita kepada Rasulullah. Dalam rangka begini nih, salat subuh berjamaah, yang pertama adalah tambahin kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap minggu kita baca maulidnya, setiap minggu kita baca sirahnya, setiap minggu kita baca sejarah-sejarahnya. Maka tanamin kepada anak-anak kita untuk selalu cinta kepada Rasulullah lewat maulid, lewat acara-acara begini, mendengarkan kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum jema'in. Mohon maaf lahir batin, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada perawan kerudungannya rada panjang tolong bawa kemari. Ya, kalau ada ya bukan rambutnya tapi kudungannya. Kalau rambutnya panjang kayak kuntilanak. Saya jadi ingat pantun guru saya, kuntilanak naik beca nabrak tiang listrik, kuntilanak bego. Cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.